lagi sama aku Nur Kasana dari program studi D3 Perpajakan. Tapi tunggu dulu sebelum mulai, aku mau nanya dulu nih. Kalian udah tahu belum sih soal studi kasus perpajakan? Kalau belum, aku punya beberapa soal tentang studi kasus perpajakan. Oh my god! Wow! Ayo kita kerjain bareng-bareng. Let's go! Oke guys, di sini aku punya 5 contoh soal studi kasus perpajakan. Kita lanjut kerjain aja ya. Dari soal pertama yaitu jatuh tempo pelunasan pajak penghasilan pasal 15 dipotong oleh pemotong PPh adalah. Aku kasih waktu 5 detik buat kalian menjawab ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang A. Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Loh, kenapa sih bisa kayak gitu? Oke, jadi kenapa bisa tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir? Karena sudah dijelaskan pada Undang-Undang KUP Pasal 9 Ayat 1 yang isinya itu tentang Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak. Paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Jadi, PPh pasal 21 ini dipotong oleh pemotong PPh yang wajib disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Oke, jadi nomor 1 itu jawabannya kayak gitu ya guys. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. PT Maca merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan transaksi penyerahan BKP atau barang kena pajak senilai 450 juta rupiah pada tahun 2020. Terhadap transaksi penyerahan tersebut, PT Maca terlambat membuat faktur pajak. Oleh karena itu, Dirjen Pajak menerbitkan STP atau Surat Tagihan Pajak terhadap PT Maca. Berapakah sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar oleh PT Maca ini? Oke, jadi sebelum kalian hitung dendanya ini, kalian harus tahu dulu berapa sih denda yang harus dibayar sama PT Maca ini. Oke, kalian bisa cek di pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP yang isinya itu tentang terhadap pengusaha atau PKP yang terlambat membuat faktur pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Oke, jadi dendanya ini kita sudah tahu nih ya, 1%. Jadi cara hitungnya tuh gimana sih? Oke, sini aku jelasin. Jadi denda dikali dengan BKP senilai 450 juta rupiah. Jadi 1% dikali 450 juta rupiah yang hasilnya adalah 4.500.000. Nah, perhitungan tadi itu adalah sanksi administrasi berupa denda pajak yang dikenakan kepada PT Maca. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Dalam menghitung besarnya PPh orang pribadi, harus diketahui kejelasan statusnya sebagai subjek pajak dalam negeri atau sebagai subjek pajak luar negeri. Di sini ada pilihan ganda. Kalian bisa pilih dulu nih, kira-kira jawaban kalian tuh yang mana ya? Oke, aku kasih waktu sekitar 5 detik. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang A. Terdapat perbedaan pengenaan tarif antara kedua subjek pajak tersebut. Pasti kalian masih bertanya-tanya kan, Kak, kenapa sih ada perbedaan tarif antara kedua subjek pajak itu? Oke, di sini aku bakal jelasin. Yang pertama itu kita bisa lihat di Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 dan pasal 26. Di sini aku mau jelasin yang pasal 17 dulu nih, yang ayat 1 PPh orang pribadi dalam negeri. Di sini ada tabel ya guys. Yang pertama itu ada lapisan penghasilan kena pajak dan yang kedua ada tarif pajaknya. Oke. Ini tuh tabel apa sih kak? Jadi gini, lapisan pertama itu apabila PKP-nya 50 juta, maka dia akan terkena tarif pajak sebesar 5%. Dan di lapisan kedua,
Apabila PKP-nya di atas 50 juta sampai 250 juta, maka dia akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Dan di lapisan ketiga, apabila PKP-nya di atas 250 juta sampai 500 juta, maka dia akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Dan terakhir, lapisan keempat, apabila PKP-nya di atas 500 juta rupiah, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Selanjutnya, aku membahas pasal 26 ayat 1 PPh orang pribadi luar negeri, yang dimana dikenakan tarif sebesar 20% teruntuk subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia yang menerima manfaat dari penghasilan tersebut, yang dimana SPLN-nya menerima penghasilan dengan bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, SPDN, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WPLN dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib dibayarkan. Selanjutnya, soal keempat. Pada tahun 2016, SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai 1 miliar diterbitkan terhadap PT ANA. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, WP hanya menyetujui pajak yang masih dibayar senilai 150 juta. WP telah melunasi sebagian SKPKB tersebut senilai 150 juta dan mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Kemudian, DJP mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi 750 juta. Selanjutnya, WP mengajukan permohonan banding dan oleh pengadilan pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi senilai 550 juta. Berapa jumlah denda yang dikenakan? Pada soal di atas, PT ANA ini mengajukan permohonan banding dan baru dikabulkan sebagian aja nih. Jadi berapa sih sanksi yang dikenakan sama PT ANA ini? Oke, kita bisa lihat ya. Dalam pasal 275D UU KUP, sanksi yang dikenakan oleh PT ANA ini sebesar 60%, yang dimana sanksi administrasi denda tersebut dihitung dan jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Jadi cara hitungnya tuh gimana sih? Oke, jadi 60% dikali dengan jumlah pajak pada putusan banding dikurang SKPKB. Maka 60% dikali 550 juta dikurang 150 juta yang hasilnya adalah 240 juta. Maka sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar PT ANA adalah senilai 240 juta rupiah. Oke, next soal kelima. Apabila WP melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan dan ternyata setelah menyampaikan SPT tahunan yang sebenarnya terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka terhadap WP tersebut adalah aku kasih waktu sekitar 5 detik buat kalian menjawab ya. Jadi jawabannya itu adalah yang C, dikenakan sanksi administratif berupa bunga. Wah, kok bisa sih Kak? Oke, jadi udah dijelasin nih dalam Undang-Undang KUP pasal 9 ayat 2B yang isinya itu tentang atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran yang dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan dengan tarif bunga 0,99% per bulan. Sekian pembahasan soal dari aku, semoga bisa bantu kalian semua untuk belajar. Thank you for watching.